함께하는 공간 행복한 이 순간 우리만의 시간 너와 난 모두가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas B4 dengan NIM 04020254 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak lanjut mahasiswa dari tugas fungsi ilmu hukum oleh Pak Hardianto Rejanggi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengajar pengantar ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu pada menit keberapa dijelaskan tentang fungsi hukum sebagai a tool of social control, fungsi hukum sebagai a tool of social engineering, fungsi hukum sebagai simbol, dan fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi. Jadi pada video tersebut fungsi hukum sebagai a tool of social control terdapat pada menit ke 10.24 sampai 19:56 detik. Nah, untuk fungsi hukum sebagai a tool of social engineering terdapat pada menit ke 19:58 detik sampai dengan 26:33 detik. Untuk fungsi hukum sebagai simbol terdapat pada menit ke 26:35 detik sampai ke menit 30:21 detik. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi terdapat pada menit ke 30:25 sampai dengan menit 36:52 detik. Nah, saya akan menjelaskan dua di antara fungsi hukum tadi. Yang pertama yaitu fungsi hukum sebagai social control. Jadi, hukum itu untuk mengawasi dan juga untuk mengendalikan aktivitas sosial di masyarakat. Dengan adanya hukum, aktivitas sosial bisa terawasi dan bisa terkendali. Jadi tidak ada suatu aktivitas hukum yang terjadi di masyarakat yang tidak atau tanpa adanya suatu hal yang menjadi alat untuk mengawasi, mengendalikan agar aktivitas sosial dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu rekayasa sosial atau social engineering, yaitu hukum hadir bagaimana merekayasa suatu aktivitas dalam masyarakat yang kemudian bagaimana dikonstruksikan itu menjadi suatu aktivitas yang mempunyai hukumnya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana implementasi a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Yang kedua yaitu penggunaan hukum sebagai social engineering by the law itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalannya pemecahan masalah. Implementasi a tool of social engineering dari Roscoe Pound ini dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu yang pertama, mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sarana dari penggarapannya tersebut. Yang kedua, memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal itu hendak diterapkan pada masyarakat sektor kehidupan masyarakat majemuk seperti tradisional, modern, maupun campuran atau perencanaan. Yang ketiga, membuat hipotesa dan memilih mana undang-undang yang layak untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, apa pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi? Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan, maka dari itu apapun yang kita jalani dalam hidup ini sudah sepantasnya harus sesuai dengan hukum itu. Pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi yang dapat saya simpulkan dari materi Bapak, yaitu merupakan salah satu fungsi hukum dalam rangka penyelarasan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat, baik pada saat terjadi konflik maupun tatkala masyarakat dalam keadaan damai. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apakah yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol, dan berikan contohnya yang terjadi di masyarakat. Hukum sebagai simbol, sebagaimana fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum sebagai simbol itu mencakupi proses-proses dalam bagaimana seseorang menerjemahkan, menggambarkan, atau mengartikan dalam suatu atau fenomena tentang perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat dalam suatu istilah.
Contoh dalam masyarakatnya yaitu seseorang yang mengambil barang dengan tujuan untuk memiliki dan dengan maksud melawan hukum. Dalam hukum pidana, tindakan itu dapat disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Mungkin sekian dari tindak lanjut mahasiswa yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kata-kata saya yang salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTS in the Soup.